Connection established. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah fi hadhil lailah nuwasil. Malam ini kita lanjutkan materi kita tentang memasuki al-adab ma'al kafir, adab bersama orang kafir. Nah, untuk akhwat, bukunya ada di samping pintu masuk. Nah, adab yang pertama kepada orang kafir adalah adamu iqrarihi alal kufur, tidak mensetujui akan kekafirannya. Adab yang pertama terhadap orang kafir adalah tidak menyetujui akan kekafirannya, wa adamu ridha bihi, tidak rela, ya, tidak ridha dengan dia berbuat hal yang kafir. Nah, kemudian yang kedua, bugduhu bi bugdillahi ta'ala lahu, membenci orang kafir tersebut karena apa? Karena Allah membencinya. Karena Allah membenci orang kafir. Nah, itu adab yang kedua terhadap orang kafir. Kemudian yang ketiga, ada muwalatihi wa mawaddatihi, tidak loyal kepada orang kafir tersebut, apalagi sampai berkasih sayang, ya, tidak loyal terhadap orang kafir. Nah, apa contoh bukti nyatanya? Seperti di perang Badar, ya, antum bisa dapatin seorang anak yang muslim membunuh bapaknya yang kafir di perang Badar tersebut. Ya, ana lupa nama sahabatnya siapa. Yang jelas bapaknya ini masih belum memeluk Islam, ya. Itu bukti apa? Bukti dia berwala dan bara. Nah, di pelajaran tauhid insyaallah antum bisa diajarkan tentang ini. Kemudian yang keempat, insafuhu wal adlu mahu wa isdaul khairi lahu in lam yakun muhariban, berbuat adil, ya, meskipun orang kafir kita tetap harus berlaku adil, ya. Dengan syarat apa? In lam yakun muhariban, jika dia bukan termasuk kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Yaitu yang memerangi kita. Kalau yang tidak memerangi kita namanya kafir zimmi, ya, kafir zimmi. 6. Dalilnya ada di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. 6. Adab yang kelima, yarhamuhu birrahmatil 'ammah, ya, menyayanginya dengan kasih sayang yang umum. Syukran, ya, kait amihi inja'a, memberinya makan jika dia lapar, wasakihi iza in atisha, ya, memberinya minum jika dia haus, wa mudawatihi in maridha, mengobati jika dia ditimpa sakit. 6. Dalilnya apa? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamka man fis sama, ya. Adab yang keenam terhadap orang kafir, ada mu'adziyatihi fi malihi au damihi au irdihi in kana ghayra muharibin, ya, tidak mengganggunya dalam hal apa? Hartanya
atau darahnya atau kehormatannya jika dia bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kita, ya. Intinya kalau dia enggak ganggu, kita juga enggak boleh ganggu dia, ya. 6. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalilnya di hadis qudsi, hadis arba'in, hadis ke-19, ya. Yaqulullahu ta'ala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. 6. Barang siapa yang mengganggu, ya, kafir zimmi, ada ancamannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa saja mengganggu kafir zimmi, kafir yang dia sudah membuat perjanjian damai, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, maka saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. 6. Adab ketujuh, jawazul ihda ilaih wa qabula hadiyatihi wa akli ta'amihi in kana kitabiyan yahudiyan au nasraniyan. Boleh memberi hadiah kepadanya, ya, menerima hadiahnya, memakan makanannya jika dia termasuk kafir, ya, ahlu kitab. Ahlu kitab di sini siapa saja? Yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Boleh memberi hadiah, boleh menerima hadiah, dan boleh memakan makanannya jika dia termasuk ahlu kitab. 6. Adab yang ke-8, adamu inkahihi al-mu'minah wa jawazu nikahil kitabiyat minal kufar. 6. Tidak boleh menikahkan muslimah dengan orang kafir, ya. Muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Sebaliknya boleh menikahi ahli kitab yang perempuan, ya. Laki-laki muslim boleh menikahi ahlu kitab yang perempuan, ya. 6. Kemudian yang ke-9, la yabda'uhu bis salam, ya. Tidak memulai dengan ucapan, ya, menyalaminya. Tidak boleh. Jika dia memulai salam, maka kita membalasnya dengan apa? Wa'alaikum, ya. Wa'alaikum. Itu adab yang ke-9. Kemudian adab ke-10, jika dia bersin dan memuji Allah, maka kita ucapkan kepadanya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum, tanpa yarhamukallah, ya. Karena apa? Dulu ahlu kitab, ya, orang-orang kafir di zaman Nabi pernah pura-pura bersin. Biar apa? Ya, ini orang Yahudi, dia pura-pura bersin di hadapan Nabi, biar apa? Biar didoakan rahmat oleh Nabi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan apa? Yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki kondisimu. Ya, itu adab ke-10. Adab ke-11, yattarruhu indal mururi bihi fit tariq ila adyaqihi, ya. Membuatnya melewati jalan yang paling sempit jika berpapasan, ya. Membuatnya melewati jalan yang sempit, yang paling sempit jika berpapasan, ya. Misalkan antum ada di gang, ya, antum pojokin dia, biar dia ada di pojok, antum yang paling luas, seperti itu, ya. 6. Itu adab ke-11. Adab ke-12, mukhalafatuhu wa adamu tashabbuhi bi fi ma laysa bidaruri ka i'fa'il lihya idza kana huwa yahlikuha, ya. Menyelisihi orang-orang kafir, ya, tidak boleh menirunya, ya. Seperti apa? Membiarkan jenggot, karena orang-orang kafir memotong jenggot. 6.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Zaman dulu ada potongan rambut namanya apa? Mohak, ya. Mungkin ada yang pernah dengar, ya. 6. Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. A'ful liha, biarkan jenggot kalian. Waqasu asyawarib, ya, cukur kumisnya. 6. Itu adab terakhir dari kepada orang kafir.